Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di rumah berikutnya yang sudah terbengkalai. Katanya konon di sini rumah ini sudah 2 tahun lamanya tidak dihuni ataupun tidak ditempati oleh sang pemiliknya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah SWT. Untuk melihat kondisi di dalamnya, apakah rumah yang ditinggalkan ini banyak sisi negatifnya ataupun hanya sekedar rumah kosong biasa. Kita ekspor bagian dalam untuk melihat rumah ini. Assalamualaikum ya Bang Sofi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba ini bagian sini. Assalamualaikum ya Bang Sofi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sahabat, kelihatannya sih karena rumah ini belum terlalu lama ditinggalkan oleh sang pemiliknya, kondisinya sih belum terlalu rusak, paling posisi di atas saja ini genteng sudah mulai pada rusak. Kalau kondisi bangunan terlihat masih cukup bagus, hanya saja orangnya tidak mau menempati. Nah, ini sahabat, selanjutnya masuk pada ruang bagian tengah. Ini mungkin digunakan untuk biasanya ruang keluarga. Nah, ini kondisinya sudah seperti ini, bangunannya sudah terbengkalai, sudah tidak berpenghuni. Assalamualaikum ya Pak Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sahabat, kamar berikutnya di bagian tengah. Nah, ini masih dikatakan masih bagus karena mungkin walaupun sudah ditinggalkan, mungkin sang pemilik masih sering berkunjung ke sini sehingga tidak terlalu rusak, tidak terlalu parah rusaknya, dan kondisi halaman juga masih terlihat seperti bersih. Mungkin sang pemiliknya kesini mungkin bersih-bersih atau bagaimana. Kita ekspor bagian belakang. Assalamualaikum ya Allah Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Allah Sohib. Ini sahabat, bagian belakang. Ini auranya sih cukup kuat ini di sini. Ya, auranya cukup kuat di sini. Kemungkinan besar di sini sudah ada penunggu di bagian belakang sini. Ini lumayan kuat sekali auranya yang ada di sini. Ini yang jelas sudah ada berpenghuni makhluk jin ataupun sejenisnya yang mau menempati. Assalamualaikum ya Mang Sohib. Ini sahabat bagian kamar belakangnya. Assalamualaikum ya Mang Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sahabat bisa diekspor bagian belakangnya, sudah hampir rusak ini. Kalau bagian bawah itu sudah rusak, terlihat sekali. Assalamualaikum ya Mal Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mal Sohib. Ini sahabat bagian kamar mandi. Ini auranya ya Allah besar sekali. Di bagian sini saya rasa berat di bagian sini. Ini jelas ada penghuninya di sini. Kalau melihat di sini auranya sangat kuat sekali. Tiba-tiba kepala saya juga merasa berat. Ini auranya besar sekali di sini. Di bagian kamar mandi ataupun WC. Bisa diekspor ke dalam. Assalamualaikum ya Mang Sohib. Sama di dalam. Assalamualaikum ya Mang Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kondisi WC bagian dalamnya. Terus ini. Assalamualaikum ya Mang Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mungkin bagian dapur. Masih dalam satu suasana. Ini auranya besar sekali, sama seperti tadi di bagian belakang sebelah sana. Ini masih satu jalur.
auranya besar sekali di sini, cukup besar, cukup kuat. Tadi yang lebih kuat sekali adalah di bagian kamar mandi itu. Saya langsung merasa pusing di situ karena auranya juga sangat kuat sekali. Coba di bagian belakang ini dikasihnya. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sahabat, bagian belakangnya. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Nah ini bagian belakangnya, ini juga sama auranya kuat sekali nih sahabat, auranya sangat kuat sekali. Berarti antara tadi di dalam saya langsung merasa pusing nih sahabat, auranya kuat sekali di wilayah sini. Berarti ini mungkin masih satu jalur antara bagian belakang kamar mandi, WC sama tadi dapur ya sahabat. Bisa dieksplor di halaman belakangnya. Oke. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Para sahabat, kita kembali lagi ke bagian depan. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bagian jendelanya sudah terlihat benar-benar rumah yang sudah tidak dipakai ataupun terbengkalai. Menurut pemiliknya itu katanya sengaja rumah ini ditinggalkan karena katanya sudah punya rumah sendiri, dan dulu rumah ini pernah dikontrak oleh seseorang, tapi tidak lama kemudian orang tersebut pindah dan mengontrak lagi di tempat yang lain, sehingga rumah ini menjadi terbengkalai karena sang pemiliknya adalah tidak mau menempati rumah tersebut. Pada akhirnya rumah ini tidak terpakai, sengaja ditinggalkan. Oke sahabat, kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bersama-sama eksplor. Tadi di bagian belakang itu auranya cukup kuat sekali. Tadi kalau bagian belakang pertama itu lumayan auranya, tapi tadi ketika masuk pada bagian belakang WC, kamar mandi, kemudian di bagian dapur itu auranya sangat kuat sekali. Ketika saya eksplor ke situ, saya rasa kayak ada yang menarik ya. Kondisi saya, kepala langsung terasa berat sekali ya. Itu jelas di sana penunggunya ada, yang jelas sudah ada yang menempati. Tapi saya di sini bukan niat untuk ngacak-ngacak ya. Saya niat di sini adalah silaturahim kepada bangsa-bangsa yang ada di rumah ini ya. Oke, terima kasih sahabat untuk eksplor malam hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya tidak bisa membalasnya kecuali Allah yang akan membalasnya. Jazakumullah khairan katsira. Yang belum subscribe silahkan pencet subscribe-nya, tombol merahnya. Mudah-mudahan Allah juga yang akan membalasnya. 3. Sahabat, bahwasanya rumah ini kalau kita sudah telusuri bersama, sudah eksplor, aura negatifnya di bagian belakang ini sangat kuat sekali. Tadi ketika sudah melintasi di bagian WC kemudian masuk di bagian dapur, itu auranya langsung panas, langsung membuat badan saya juga berasa pusing ini kepalanya. Yang jelas penghuni di sini tidak hanya satu. Konon katanya yang pernah kontrak di sini juga. Mengapa ini ditinggalkan? Karena alasannya adalah sering diganggu oleh sosok-sosok penghuni yang ada di sini. Kemudian kalau menurut cerita lagi, rumor dari orang-orang yang akan menempati rumah ini, ketika akan menempati, sengaja pengen menempati, semua sudah mau dibersihkan, baru dibersihkannya saja katanya orang yang ingin menempati rumah tersebut ini langsung sakit. Nah, ini juga bukan sekedar mitos, karena saya juga mengambil
banyak cerita-cerita dari terutama masyarakat sekitar sini, kemudian kejanggalan-kejanggalannya apa saja yang ada di rumah sini. Bukan hanya sekedar satu makhluk yang bertempat tinggal di sini. Kemudian gangguan-gangguan apa lagi? Katanya kalau tiap malam ada makhluk dari sini itu keluar, kemudian menuju arah sebelah selatan. Kemudian karena arah selatan itu ada sebuah madrasah. Nah, di sana juga arahnya sering ke situ, kemudian sering bermain lonceng. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rumah yang kita eksplor pada malam hari ini tidak hanya kosong orangnya saja, tapi di dalamnya adalah banyak sekali penghuninya yang menempati. Terutama ini bagian belakang, ini auranya sangat kuat sekali. Kalau tadi di bagian depan kamar, kemudian kamar sini bagian depan, terus di sini kamar keluarga, ruang keluarga, ini biasa saja. Tapi ketika saya bersama kru masuk ke bagian belakang ekspor, ini kondisinya langsung berbeda. Hawanya langsung panas kuat sekali di bagian belakang sana. Tadi mungkin kalau badan saya tidak kuat mungkin bisa terpental ini, tapi alhamdulillah itu bisa dinetralisir. Di bagian belakang kita bisa melewati semuanya. Oke sahabat, saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa membalasnya selain balasan dari Allah SWT. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian bagi sahabat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, dan mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menurut rumor di dalam rumah sini, kita akan berbicara langsung dengan tetangga sekitar sini. Apakah benar keadaan rumah tersebut itu benar-benar angker dan banyak penghuninya? Ini saya akan berbicara langsung dengan tetangga sekitar yang ada di rumah kosong tersebut atau rumah terbengkalai tersebut. Assalamualaikum Pak. Dengan siapa Pak? Satori. Dengan Bapak Satori. Ini Pak mau menanyakan apakah rumah yang terbengkalai atau rumah kosong tersebut sudah lama tidak ditempati Pak? Sudah lama. Oh sudah lama. Nah terus bagaimana itu menurut rumor masyarakat bahwasanya rumah tersebut banyak penghuninya dan juga angker Pak? Apakah betul Pak? Iya katanya sih, kata orang tetangga-tetangga sini, ya katanya sih begitu. Ditempati orang, nggak betah orangnya. Ya terus 1 bulan 2 bulan itu udah nggak kuat yang menempatinya ya. Terus ya katanya sih ada orang perempuan, ya ada orang rambutnya panjang, rambutnya panjang. Tapi ya nggak tahu lah, saya sih kurang paham tapi kata orang itu. Nah terus saya dengar lagi katanya kalau malam hari sering, ya khususnya di atas jam 12 malam itu Pak, ya katanya sosok tersebut sering muncul keluar, dan katanya juga sosok tersebut arahnya ke arah madrasah. Itu apakah benar Pak? Benar. Ke arah madrasah. Dia sering menabuh lonceng. Oh, sering ya jam 1 jam 2-an. Antara jam 1 jam 2 itu sering menabuh lonceng ya. Jadi keluar makhluk halus tersebut, kemudian arahnya ke madrasah, kemudian menabuh lonceng. Nah ini sahabat, kita sudah wawancara, sudah tanya-tanya langsung dengan tetangga sekitar sini, bahwasannya rumah ini itu sudah lama ditinggalkan oleh sang pemiliknya. Dan kemudian ketika ada yang mau menempati, ini orangnya selalu sakit. Kemudian ada juga yang pernah menempati, ini selalu tidak betah. Dan ternyata itu benar bahwasanya di dalam rumah tersebut banyak sekali makhluk halus yang menempati di rumah tersebut. Kemudian ketika malam hari di atas, khususnya di atas jam 12, ini sering menampakkan wujudnya, kemudian
arahnya di situ ke arah madrasah untuk menabuh lonceng. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Nah, itu sahabat informasi langsung dari bagian tetangga sekitar yang ada di rumah kosong yang terbengkalai ini. Ayo. Sahabat, kita langsung menuju arah lokasi di mana makhluk astral tersebut ketika malam hari, khususnya di atas jam 12 selalu menampakkan diri, kemudian arahnya ke madrasah. Oke, kita bisa eksplor ke bagian madrasahnya. Dulu kita berpentas betul. Oke sahabat, kita menuju madrasah yang konon katanya ketika malam hari ini makhluk tersebut arahnya selalu menuju ke arah madrasah ini. Assalamualaikum ya man sahib, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya man sahib. Assalamualaikum ya man sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya man sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sahabat, mulai di wilayah sini sudah auranya terasa sekali bahwasanya tadi makhluk halus yang berada di sana kemudian menuju ke madrasah ini, posisinya adalah sebelah sini jalurnya ya. Ini auranya juga kuat di wilayah sini, di bagian selatan dari rumah tersebut. Assalamualaikum ya man sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya man sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya man sahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sahabat, masih satu jalur dengan bagian rumah yang ada di sana, rumah yang terbengkalai di bagian sana. Jadi makhluk halus yang dari sana ketika malam hari, khususnya di atas jam 12 ini, ketika bermain ini menuju arahnya ke arah madrasah. Ini arah madrasah yang ditempati ataupun yang bermain untuk makhluk astral tersebut di sini. Lokasinya adalah di sini. Ini sangat kuat sekali auranya di bagian sini. Nah, bisa dilihat sahabat, ini kondisi madrasahnya. Kalau bisa kita ekspor ke bagian dalamnya, ini nggak bisa ya, kita dikunci. Jadi intinya sahabat, kita tidak usah takut terhadap makhluk halus ataupun semacam jin, setan, iblis ya, karena sebenarnya adalah mereka itu takut kepada kita, kepada manusia. Jadi kenapa manusia itu malah merasa ketakutan? Karena sebenarnya ini mereka kadang munculnya ataupun hadirnya dengan sosok jelek ataupun sosok yang menakutkan, sehingga manusia itu merasa ketakutan. Sebenarnya sih kalau melihat dari sisi tersebut, itu malah justru mereka ataupun makhluk astral tersebut yang takut kepada manusia. Malahan sebenarnya kalau manusia itu takut terhadap mereka, malah justru mereka senang akan mengganggu ataupun menggoda kita. Itu saja sahabat, inti dari explore pada malam hari ini. Yes.